Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. 8 tahun bergumul dengan penyakit, dan itu tidak mudah dihadapi oleh Eneas. Kelumpuhan yang dialaminya membuat ia tidak bisa mandiri. Ia pasti sangat bergantung kepada orang lain. Namun situasi itu berubah ketika Petrus datang menyapanya dan mengatakan, "Eneas, Yesus menyembuhkanmu. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Eneas pun melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus. Ia bangun dan membereskan tempat tidurnya. Apa yang terjadi? Eneas mengalami sebuah kesembuhan. Perubahan itu membuat banyak orang melihat dan akhirnya berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini mengingatkan kepada kita semua. Mungkin sama seperti Eneas, kita memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Mungkin sama seperti Eneas, kita memiliki kelumpuhan. Mungkin bukan secara fisik, tetapi kita memiliki begitu banyak pergumulan hidup yang membuat kita tidak bisa lagi menggantungkan hidup kita pada diri kita sendiri. Kita sangat terbatas dalam banyak hal dan bahkan cenderung bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa Yesus memiliki kendali atas kehidupan kita. Ia berkuasa atas hidup ini. Karena itu, jika Allah mengizinkan sebuah masa-masa sulit menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan hal yang mustahil, di mana Ia kemudian datang untuk menyapa dan memulihkan kita semua. Persoalannya adalah, apakah kita mau melakukan dalam iman dan percaya dan terus berpengharapan kepadanya. Ingatlah bahwa sebuah perubahan hidup, ketika kita mengalami kebaikan Allah, maka itu juga akan memberikan pengaruh bagi setiap orang yang menyaksikan perubahan itu. Ketika kebaikan Tuhan kita alami, maka di sana pula orang yang menyaksikan akan kebaikan-kebaikan Allah, mujizat Allah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin.